Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga pada hari ini Allah masih berikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-8. Maka segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menguatkan kita untuk dapat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat juga tercurah limpahkan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua yang mengikuti beliau dengan benar sampai hari kiamat. InsyaAllah hari ini kita akan masuk atau kita akan buka di majelis yang ke-8 dan kita akan baca di kitab ini yaitu majelis yang ke-9. Karena kemarin kita telah gabung antara majelis yang ke-7 dan ke-8. Hari ini kita masuk di pembahasan di dalam kitab ini majelis yang ke-9 dan kitanya ada di majelis yang ke-8 Ramadan. Naam. Apa temanya? Kata penulis di sini fi hikamis siyami. Pembahasan tentang hikmah dari ibadah puasa. Hikmah ibadah puasa. Nah, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah merahmati kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna. Dan hikmah tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan atau ciptakan pada setiap makhluknya dan setiap syariat yang telah ditetapkannya. Jadi ada hikmahnya. Kita diciptakan ada hikmahnya. Jin diciptakan ada hikmahnya. Bahkan iblis itu ada hikmahnya. Ya. Nyamuk, coba lihat nyamuk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk itu ada hikmahnya. Sampai orang bisa kaya karena nyamuk. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berlomba-lomba bikin racun nyamuk. Ada merek B, ada merek F, ada merek banyak. Orang bisa kaya ya, bikin perusahaan, bikin PT, bikin pabrik, banyak pegawai. Bahkan kita yang beli untuk dapat meracuni nyamuk tersebut. Itu hanya nyamuk. Apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim yang penuh dengan hikmah, Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan dan hikmah. Pasti ada hikmahnya. Kita diciptakan ada hikmahnya.
Kenapa kita diberikan syahwat berbeda dengan malaikat yang tidak punya syahwat? Pasti ada hikmahnya. Dan kita tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Walam yashur alahum asyari'i abasa. Dan juga syariat yang Allah berikan kepada kita bukan tanpa tujuan dan hikmah. Ada tujuan dan hikmahnya. Ditujukan untuk perkara yang begitu agung. Nah, namun hikmah yang agung ini tidak semua orang mengetahui. Alimaha man alimaha, jahilaha man jahilaha. Hikmah ini dapat diketahui oleh orang yang mengetahui dan juga tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Ya. Biasanya semakin tinggi keimanan seseorang, maka makin banyak dia dapat mengambil hikmah. Ya. Semakin rendah keimanannya, maka sedikit yang bisa dia dapatkan dari hikmah Allah. Makanya Nabi SAW karena ketinggian ketakwaan beliau, ketika beliau mendapat musibah, beliau malah bersyukur. Ketika dapat musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, beliau bersyukur. Beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini tidak bisa keluar kecuali dari lisan orang yang memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia tahu apa yang dia terima saat ini, apa yang tertimpa untuknya, pasti ada kebaikan untuknya. Minimal itu. Tapi kebaikan apa tidak tahu. Ya. Maka dia bisa mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dan ketika seseorang tidak mengetahui hikmah tersebut, bukan berarti itu tanda bahwasanya syariat tersebut tidak ada hikmahnya. Ya. Ketidaktahuan kita terhadap hikmah pada syariat agama Allah itu bukan dalil bahwasanya syariat tersebut tidak ada hikmahnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian itu tidak diberikan bagian dari ilmu kecuali sedikit. Kecuali sedikit, ya. Dan ini menunjukkan betapa butuhnya kita memohon kepada Allah tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu kita ini begitu sedikit. Kemampuan kita ini begitu lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan begitu banyak ibadah, bahkan mengatur bagaimana cara kita bermuamalah dengan ibadah tersebut sebagai ujian untuk kita, agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana hambanya yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi manusia itu cuma ada dua. Pertama, hamba yang mengikuti petunjuk dari Tuhannya, dan yang kedua, hamba yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi cuma ada dua golongan manusia secara umum. Yang pertama, hamba yang mengikuti petunjuk Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hamba yang mengikuti hawa nafsunya. Dan yang beruntung adalah orang yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Dan sungguh sangat merugi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang menerima syariat ini dengan lapang dada. Memang ada sebagian syariat kita semangat melakukannya. Contoh syariat nih, nikah, semangat kita, wah nikah, poligami, wah semangat kita. Karena itu dekat dengan hawa nafsu kita. Ya. Tapi begitu banyak syariat yang bertentangan dengan hawa nafsu. Salah satunya ibadah puasa ini. Ya, sholat subuh, sholat isya, berat. Menuntut ilmu, duduk di majelis seperti ini tidak semua orang mampu dan betah. Namun bagi orang yang tahu akan keutamaannya, dia akan berkorban walaupun duduknya meletihkan dirinya. Ya. Jadi dengan syariat ini Allah Subhanahu wa taala menguji mana hamba-hambanya yang betul-betul mengikuti petunjuknya dan mana hambanya yang mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum
la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Nah, kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka sudah hancur yang ada di langit dan ada di bumi. Kalau seandainya kebenaran itu mengikuti standar hawa nafsu, maka sudah barang tentu yang ada di langit dan ada di bumi ini telah hancur. Dan yang ada di antaranya pun hancur lebur semuanya. Karena standar kebenaran diikuti dengan hawa nafsu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan untuk mereka zikrihim, yaitu peringatan bagi mereka, namun sayangnya mereka berpaling dari peringatan tersebut. Jadi tercela kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita sudah tentu tersesat. Dan banyak sekali manusia tertipu dengan mengikuti hawa nafsu ini. Maka kita jangan pernah tertipu untuk mengikuti kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menjadikan kamu tersesat dari jalan Allah. Jadi standar kebenaran itu bukan banyak, tapi Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau standar kebenaran itu banyak yang manusia itu lebih suka mengikuti hawa nafsu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yang masuk surga itu sedikit. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Sepertiga saja dari bagian awal, sepertiga dari bagian akhir. Wa qalilum minal akhirin, bahkan lebih sedikit lagi dari kelompok yang terakhir. Dan hamba yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi jangan ikut-ikutan. Banyak orang berkerumun merayakan peringatan, kita katakan itu kebenaran. Tidak, standarnya harus Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Dan dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, Allah jadikan ibadah itu bermacam-macam, tidak dengan satu jenis. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menguji kita. Karena kalau seandainya ibadah itu cuma satu macam dan ibadah itu ternyata pas dengan keinginan kita, kita belum tentu kita ini betul-betul mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena itu sesuai dengan keinginan dan kesukaan kita, kita semangat. Kita semangat. Ya. Kenapa kamu rajin sholat? Karena telah diteliti oleh para ilmuwan, gerakan dalam sholat menyehatkan badan. Disuruh ibadah yang lain nggak mau, maunya sholat aja. Nah ini, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bermacam-macam jenis ibadah, sekaligus menguji kita, betulkah kita ini taat kepada Allah? Jangan-jangan mengikuti hawa nafsu. Coba contoh yang tadi, maunya sholat saja, nggak mau yang lain. Ketika ditanya kenapa cuma mau sholat, karena sholat itu dapat menyehatkan tubuh sesuai dengan keinginannya. Atau orang sukanya puasa saja, kenapa kamu puasa tapi nggak sholat? Aku sukanya puasa. Kenapa? Karena puasa dapat membakar lemak-lemak di dalam tubuh biar kurus kan ya. Maka diuji. Jangan sampai dengan satu ibadah satu macam saja ternyata ibadah itu yang kita sukai. Jadi kita belum tentu melaksanakan itu karena keimanan. Makanya Allah spesialkan yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dengan berpuasa hanya yang berlandaskan iman dan berharap pahala. Nah, sebagian ibadah itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan ibadah tubuh, ibadah badan. Contohnya sholat. Sholat itu ibadah tubuh, gerakan badan. Ya. Nanti malam yang jadi imam siapa tuh? Lama nggak? Ya. Itu ibadah badan. Sampai jam 9:30 atau sampai jam 10, ibadah badan. Ujian ya. Wa minha ma yata'allaqu bi badlil mal. Sebagian lagi ibadah itu mengorbankan uang. Contohnya zakat, infak, sodako, wakaf. Itu ibadah. Tapi uang, harta. Untuk menguji, ada orang yang fisiknya kuat, tapi kalau diuji dengan harta nggak mau dia.
Mau sholat oke, puasa oke, yang lain oke, tapi kalau masalah uang, bakhil, diuji maka. Ada juga ibadah yang menggabungkan dua, harta dan badan. Contohnya ibadah haji, contohnya jihad. Ini menggabungkan antara harta dan badan. Kalau orang semangat saja untuk berhaji namun nggak punya uang, bisa berangkat? Tidak bisa. Punya uang tapi dia lemah fisik, bisa berangkat? Tidak juga. Ya. Menggabungkan dua hal. Makanya orang yang mau ibadah haji persiapan, Pak. Ya. Karena ibadah haji itu betul-betul tantangan luar biasa. Tidak boleh kita ibadah haji tanpa persiapan. Kalau tanpa persiapan, nanti sampai di sana kita cuma di hotel. Ya, tidak sholat ke masjid, ya. Cuma di hotel saja. Kerjanya apa? Nonton TV di hotel, sholat di hotel. Sayang, ya. Sudah bayar mahal, banyak antrian, ketika sampai di sana tidak mendapatkan faedah haji. Pulang ke Indonesia dapat gelar haji. Tujuannya hanya untuk gelar haji. Ini kami sampaikan di sini bahwasanya gelar haji itu tidak perlu kita pikirkan, Pak. Karena orang memberi label kita haji, namun haji kita tidak mabrur, tidak bermanfaat. Andai orang tidak memberi kekenan label haji, kita tidak dipanggil dengan bapak haji, kita tidak dipanggil dengan ibu hajah. Kalau haji kita diterima oleh Allah, haji mabrur, itu sudah cukup untuk kita. Jadi abaikan semua pembicaraan manusia. Orang mau panggil haji, pak haji, bu hajah, tidak dipanggil juga tidak apa-apa, dipanggil juga lebih baik tidak usah dipanggil, ya, biar orang tidak tahu. Jadi kalau daftar haji lagi bisa lagi, ya, karena belum haji, gitu ya. Kalau sudah haji nanti tunggu lagi, ya. Jadi abaikan permintaan manusia. Ada juga yang berhubungan dengan hawa nafsu. Jadi badan dan harta, yang terakhir dengan hawa nafsu. Apa contohnya? Ibadah puasa, ya, menahan hawa nafsu kita. Apabila hamba mampu melaksanakan ibadah yang bermacam-macam ini, ya, walaupun pasti ada yang dia semangat, ada yang tidak, gitu ya. Kalau dia mampu menjalankan semuanya ini, itu tanda bahwasanya imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia lengkap melaksanakannya, makin tinggi keimanannya kepada Allah Tuhan. Karena dia tidak pilih-pilih. Selagi ini dari Allah, kami mengatakan sami'na wa ata'na. Itu standarnya, ya. Maka mari kita masuk ke yang pertama, hikmah di balik ibadah puasa. Yang pertama, ibadah puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan tidak sah keislaman seseorang bila tidak melaksanakan ibadah puasa ini. Karena dia rukun. Rukun itu di atas wajib, Pak. Kalau kita pernah sholat itu ada syarat sah sholat, ya. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnahnya, kan? Nah, ini rukun. Wajibnya wajib, itu rukun. Kalau nggak dilakukan, ya nggak sah Islamnya. Yang kedua dari hikmah dari ibadah puasa ini, bahwasanya ibadah puasa ini menunjukkan keaslian cinta kita kepada Allah. Ini bukti cinta kita kepada Allah. Nomor 2, bukti cinta kita kepada Allah. Kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita hanya karena Allah. Kalau ngikutin hawa nafsu kita, jam 12 siang itu jadwal untuk makan siang. Tapi karena kita cinta kepada Allah, kita makan siang tadi siang. Makan siang, Fauzan? Tidak makan siang. Kenapa tidak makan siang? Karena puasa. Kenapa Fauzan puasa? Karena perintah Allah. Berarti kita lebih mencintai Allah daripada diri kita sendiri. Diri kita manggil makan, tapi kita mengatakan Allah melarang saya makan. Leher kita haus, memanggil kita untuk minum, kita katakan aku lebih cinta kepada Allah daripada engkau wahai haus. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang cinta kepada Allah.
Makin dia dapat meninggalkan hal-hal yang terlarang dalam ibadah puasa, makin tinggi cintanya. Karena yang terlarang dalam ibadah puasa itu bukan hanya makan, minum, dan syahwat, yaitu bukan hanya dengan istri, makan, minum, dan hubungan suami istri, bukan hanya itu. Karena itu semua hukumnya mubah. Yang lebih dilarang lagi adalah perkara haram. Perkara haram itu adalah meninggalkan kewajiban, melaksanakan yang dilarang. Tidak sholat. Jadi orang puasa pasti sholat. Kalau dia tidak sholat, sejatinya dia puasa yang tertipu. Ya, kata Nabi SAW, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan juga perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan dahaga. Artinya dia tidak dapat pahala. Puasanya sah, namun dapat pahala tidak. Maka kita jaga ibadah puasa kita, pahalanya, dengan tidak melaksanakan perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, dari hikmah ibadah puasa, dengan melaksanakan ibadah puasa, hati dan pikiran kita lebih fokus untuk berzikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Dengan kita puasa, hati dan pikiran kita lebih fokus untuk berzikir dan ibadah kepada Allah. Berbeda dengan orang yang kenyang. Kalau orang yang kenyang itu banyak keinginannya, hawa nafsunya. Makanya kenyang dalam agama kita itu tercela. Kenyang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, kenyang di dalam agama kita itu tercela. Kata Nabi SAW, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk bagi anak Adam untuk dipenuhi kecuali perutnya. Perutnya ini paling jelek kalau dia penuhi, ya. Bihasbi bani Adam luqaimat. Cukuplah bagi seseorang itu beberapa suap, beberapa sendok, yukimna sulbahu, yang mampu menopang tulang rusuknya, jadi dia bisa tegap. Karena kalau orang lapar itu biasanya bungkuk. Coba perhatikan, makin kita merasa lapar makin bungkuk. Kalau kita kenyang, susah, ya, susah. Kalau orang kenyang itu duduk paling enak, duduk yang sekarang tuh, murabba, duduk sila, paling enak, ya. Dia nggak bisa disuruh duduk tahiyat, sulit itu. Duduk antara dua sujud sulit, berat badannya, ya. Fa in kana la mahala, kalau seandainya beberapa suap itu tidak cukup untuk dirinya, fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga saja dari isi perutnya diisi makanan. Wasulusun li syarabihi, sepertiga diisi minuman. Wasulusun li nafasihi, sepertiga untuk nafas. Jadi bukan setengah, setengah makan, setengah minum, atau 3/4 makan, 1/4 minum, bukan. Bahkan satu perut isinya makanan, untuk minum pun tak bisa lagi. Nah, itu tanda, ya. Maka sepertiga saja, dan sepertiga beda-beda orang. Orang yang badannya lebih besar, sepertiga lebih besar daripada orang badannya kecil, ya. Maka hendaklah kita, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling sering menahan lapar, ya, paling sering menahan lapar. Berkata seorang salaf, Sulaiman ad-Darani, berkata Abu Sulaiman, bukan Sulaiman, Abu Sulaiman ad-Darani, beliau mengatakan, inna nafsa idza ja'at wa atishat safal qalbu wa raqqa idza syabi'at amiyal qalbu.
Jiwa itu apabila dia lapar dan dia dahaga, maka hatinya menjadi suci, hatinya menjadi jernih, bagaikan sesuatu yang telah disaring, jernih dia berpikir bisa lebih lebih mudah, ya, dan hatinya lebih ringan, mudah menerima kebenaran, ya, mudah menangis. Wa idza syabi'at, namun sebaliknya kalau jiwa itu, diri itu kenyang, amiyal qalbu, maka hatinya menjadi buta karena yang diikuti hawa nafsunya terus. Makanya kunci bagi pemuda yang belum mampu menikah, dianjurkan banyak berpuasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu menjadi wija. Wija itu pemecah hawa nafsunya. Kalau orang lemes tidak terpikir untuk mikirin yang lain, dia lemes. Ngapain mikirin maksiat? Lemes. Ayo kita ke dugem, puasa. Ayo kita ke diskotik, puasa. Lemes dia. Ayo main futsal, oh puasa, puasa. Main futsal yang mubah saja tidak mau dia. Coba lihat hari Jumat, ba'da asar, ada yang main bola? Tidak ada. Hari Sabtu ada yang main bola? Kalau tidak puasa, rame, ya, langsung main bola. Itu menunjukkan bahwasanya puasa itu dapat menghancurkan hawa nafsu kita, ya. Yang keempat, benar nggak? Yang keempat, hikmah dari ibadah puasa adalah menjadikan orang kaya memahami nikmat yang dia peroleh dari Allah. Dengan ibadah puasa ini orang kaya tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan untuk dirinya. Kenapa? Karena selama ini orang kaya tidak pernah merasakan lapar, Pak. Orang kaya pernah merasakan lapar? Tidak pernah. Apa yang dia mau pasti dia bisa beli. Pengen pizza, beli pizza. Pengen bakso, beli bakso. Pengen kapal selam, beli kapal selam. Ini orang paling kaya itu orang di Palembang, Pak. Bisa beli kapal selam. Dan tidak satu, banyak bisa beli kapal selam, ya. Negara lain itu sulit beli kapal selam, ya. Indonesia, khususnya Palembang, dengan mudah dapat membeli kapal selam, ya. Apalagi di Perabumuli 6.000 sudah bisa beli kapal selam. 6.000 rupiah, bukan 6.000 juta dolar, ya. 6.000 rupiah. Jadi orang kaya tuh dapat tahu semua. Maka ketika dia puasa tahu, ya Allah, ternyata betapa besar nikmat Engkau kepadaku. Semua bisa aku beli, sekarang aku terhalangi. Maka dia tahu betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan dengan ini juga, dengan puasa juga, dia mengetahui betapa pengorbanan orang fakir, Pak. Tahu dia pengorbanan orang fakir. Kalau kita makan terus, kalau orang fakir puasa mungkin, atau kebanyakan dia tidak makan. Bukan karena dia memang niat puasa, tapi karena dia tidak ada yang bisa dimakan. Kasihan, Pak, kasihan. Mungkin di sini di Perabumuli tidak terlalu banyak, ya, hanya beberapa saja. Tapi kalau di kota-kota besar kasihan, ya, mereka tidurnya di rumah kardus. Dan itu nyata, kami menyaksikan sendiri dengan mata kepala kami, tidurnya di rumah kardus. Tidurnya pun, kalau kita ngomong itu apa yang dapat dibawa kemana-mana itu? Portable. Portable, jadi rumahnya portable, dia bisa kemana-mana karena rumah kardusnya di atas gerobak. Jadi tidurnya itu di atas gerobak, sambil dia mulung, disitulah anaknya tidur. Malam-malam berhenti dia di tempat yang teduh, yang ada atap, dia tidur di situ. Ada yang lebih mengenaskan lagi, tidak ada kardus, hanya tidur berselimutkan bajunya di depan toko-toko. Ini ketika toko sudah tutup malam-malam, mereka tidur di situ. Dan dia melihat di tong sampah apa sisa yang ada di tong sampah tersebut yang masih bisa dimakan. Terutama di tong sampah di fast food, ya. Fried chicken itu dia lihat di situ. Masih ada sisa. Karena kebanyakan orang tidak makan sampai bersih, diambil. Begitu. Maka kita bersyukur. Dan dulu beberapa tahun yang lalu
Kita tempat dibikin viral nasi aking ya. Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu nasi aking. Tahu tidak nasi aking? Nasi aking itu nasi yang sudah basi kemudian dijemur sampai kering, habis kering diolah lagi, ditanak untuk kali kedua. Dicuci, dibersihkan, kemudian dimasak lagi jadi jadi nasi. Itu nasi aking. Alhamdulillah kita bisa makan nasi. Ya, orang banyak makannya nasi aking, bahkan nasi aking pun sulit dimakan. Ada yang makan nasi jagung, ada makan nasi yang lain. Ada yang makan tiwul, ada yang makan ubi. Kita bersyukur kepada Allah, kita tahu. Dengan puasa ini kita tahu hikmahnya. Dan yang terakhir yang dapat disampaikan hari ini, hikmah dari puasa ini adalah latihan untuk menjaga dan mengekang hawa nafsu. Latihan untuk menjaga dan mengekang hawa nafsu. Puasa inilah yang dapat mengekang itu. Kita berharap 30 hari di Ramadan ini menjadi sekolah untuk hawa nafsu kita. Jadi 30 hari ini nafsu kita disekolahkan. Harapannya setelah 30 hari ini dia dapat menjaga dirinya di 320 hari mendatang atau 330 hari berikutnya. Ya. Ini beberapa hikmah yang dapat kita sebutkan. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Ya, masih ada beberapa hikmah dan insya Allah besok juga kita masuk dari adab berpuasa. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba yang bertakwa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.